Baik, perkenalkan nama saya Putra Hendrawan Hulu, kelas SC5, mata kuliah riset operasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penyelesaian kasus minimasi dengan metode penugasan atau hungarian. Di sini saya punya data karyawan ABCD dengan pekerjaan 1, 2, 3, 4. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan kasus minimasi ini adalah yang pertama, kita menentukan nilai terkecil pada masing-masing baris. Seperti di sini pada baris A, itu nilai terkecil adalah nilai 13. Pada baris B adalah nilai 12. Setelah kita mendapatkan semua nilai terkecil dari masing-masing baris di sini, maka nilai baris terkecil itu dikurangi dengan seluruh nilai baris yang ada pada baris lainnya. Misalnya pada baris A1 berarti 13 dikurang 13, hasilnya jadi 0. Kemudian 18 dikurang 13, hasilnya 5. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari pengurangan baris terkecil pada nilai terkecil, maksud saya pada baris sebelumnya terhadap nilai pada baris lainnya. Kemudian setelah itu, sekarang kita tentukan nilai terkecil dari setiap kolom yang ada pada tabel kedua. Nah, di sini kolom itu dari atas ke bawah. Nah, pada kolom pertama ini nilai terkecilnya 0, begitu pula di kolom kedua. Kolom ketiga nilai terkecilnya adalah 2. Kolom keempat nilai terkecilnya adalah 0 juga. Nah, setelah itu, setelah kita perhatikan nilai terkecil dari setiap kolom ini, maka langkah berikutnya adalah kita kemudian kita kurangi nilai terkecil itu terhadap nilai yang ada pada kolom lainnya. Jadi 0 dikurang 0, 0, 0, 5, 1. Ini tetap karena nilai terkecilnya adalah 0. Sini ada perubahan karena nilai terkecilnya adalah 2, maka 3 dikurang 2, 1, 5, 1, 0. Sini tetap. Nah, setelah kita dapatkan nilai pada tabel ketiga ini, maka kita lakukan pencoretan pada setiap baris ataupun kolom yang terdapat banyak nilai nolnya. Yang pertama di sini kolom 1. Kemudian di sini juga ada. Di sini juga ada. Oke. Berikutnya di sini kita sudah ada sel. Di sini selnya masih belum optimal. Kenapa? Karena sel di sini terdapat 2 baris dan 3 kolom. Dikatakan optimal apabila jumlah sel itu terdiri dari jumlah barisnya dan kolom sama. Misalnya di sini 2 kolom dan 2 baris itu optimal, tapi karena di sini 2 baris dan 3 kolom maka belum optimal. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan hal ini kita perhatikan nilai sel terkecil. Nilai yang terkecil pada sel ini. Pada sel ini nilai terkecilnya adalah angka 1. Setelah kita mendapatkan bahwa nilai terkecil pada sel sebelumnya adalah angka 1, maka
kita lanjutkan penyelesaiannya. Untuk setiap sel yang dicoret, yang tercoret tetapi tidak mengalami perpotongan, maka nilainya adalah tetap. Kita isi di sini 0, 0. Dan untuk yang mengalami perpotongan itu ditambahkan dengan nilai terkecil tadi, nilai sel terkecil tadi. Berarti di sini 5 ditambah 1 sama dengan 6. Di sini adalah 2. Kemudian untuk sel yang tidak mengalami perpotongan, tidak juga dicoret, maka nilainya itu adalah nilai sel sebelumnya dikurangi dengan nilai terkecil pada sel. Nah, di sini kita isi dengan angka 4. Di sini 0. Di sini 6. Di sini 1, 4 dan 2. Karena ini tadi hanya mengalami pencoretan tetapi tidak berpotongan, maka nilainya tetap. Nah, baik. Setelah ini, maka kita perhatikan lagi di sel mana yang terdapat banyak 0 dan kita lakukan pencoretan. Sini kolom pertama, kemudian di sini dan di sini. Nah, kemudian kita perhatikan sel di sini sudah bisa dikatakan bahwa optimal. Kenapa? Karena di sini yang terdapat 2 baris dan 2 kolom. Karena semua yang terdapat 0 sudah kita coret. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi melanjutkan tabelnya. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Caranya adalah kita tentukan masing-masing karyawan A, B, C, dan D ini di kolom berapa saja yang terdapat angka 0-nya. Pertama, untuk karyawan A. Karyawan A 0-nya pada kolom 1 dan 3. Karyawan B di kolom 1. Karyawan C pada kolom 2 dan 4. Karyawan D terdapat pada kolom 3 dan 4. Nah, untuk menentukan pekerjaan masing-masing daripada karyawan ini adalah kita tentukan dulu siapa saja yang bisa bekerja berdasarkan tabel tadi. Untuk di karyawan B ini sudah tentu, berarti hanya satu pekerjaan yang bisa dikerjakan adalah pekerjaan 1. Maka untuk setiap karyawan lain yang terdapat opsi pekerjaan 1 kita coret seperti ini. Kemudian pekerjaan 1 dan 3 sudah dikerjakan oleh masing-masing karyawan B dan karyawan A. Maka untuk karyawan yang memiliki opsi pekerjaan 3 kita coret. Di sini ada di karyawan D. Sehingga tersisa untuk pekerjaan karyawan D adalah pekerjaan 4. Oleh karena karyawan D sudah memiliki pekerjaan 4, maka otomatis karyawan C kebagian pekerjaan nomor 2. Maka ini kita coret. Kemudian kesimpulan akhir adalah sehingga untuk meminimalisasi pengeluaran untuk setiap pekerjaan, maka masing-masing karyawan ditugaskan pada pekerjaan sebagai berikut.
karyawan A untuk pekerjaan 3, karyawan B untuk pekerjaan 1, karyawan C untuk pekerjaan 2, dan karyawan D untuk pekerjaan 4. Baik teman-teman, jadi demikianlah pengerjaan ataupun penyelesaian kasus minimasi dengan menggunakan metode penugasan ataupun metode hungarian. Demikian saja, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih terkhusus buat Bapak Jelison Gia maksud saya, yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas kepada kami. Demikian, terima kasih.